Film dibuka di hutan Afrika Barat, di mana pemburu liar terlihat sedang memburu sekelompok simpanse yang sedang meet and greet. Pemburu tersebut berhasil menangkap beberapa ekor simpanse, dan salah satunya berjenis betina yang kebetulan sekali sedang hamil. Singkat cerita, simpanse betina itu dibeli oleh perusahaan farmasi bernama Gensis. Mereka menguji coba obat baru bernama LZ112 terhadap simpanse betina, yang kini diberi nama si mata cerah. Dr. William Rodman dan Dr. Franklin yang bertanggung jawab atas uji coba ini sangat terkejut ketika melihat perkembangan si mata cerah yang semakin hari semakin cerdas. Bahkan, ia mampu menyelesaikan menara teka-teki Hanoi dalam 20 gerakan dan mendekati skor sempurna yaitu 15 gerakan. Dr. William lalu segera memberitahu atasannya yang bernama Steve Jacob bahwa obat LZ112 berhasil membuat daya pikir simpanse mantap. William dan Jacob pun langsung mengadakan konferensi bersama Dewan Direksi Gensis. William menjelaskan kepada mereka bahwa obat LZ112 mengandung neorogoengae yang dapat membantu menumbuhkan sel-sel baru pada otak. LZ112 juga bisa menyembuhkan gangguan otak degeneratif seperti Parkinson dan sindrom Pargoy. Namun obat ini memiliki efek samping, yaitu dapat merubah bola mata si subjek menjadi hijau berkilau-kilauan. Di laboratorium, Dr. Franklin dan rekannya mencoba menangkap si mata cerah untuk penelitian selanjutnya. Tetapi si mata cerah menunjukkan sifat agresifnya. Ia meronta-ronta dan mengamuk sampai ke ruang konferensi berada. Pihak keamanan pun akhirnya mengambil tindakan dengan menembak mati si mata cerah. Akibat dari kekecauan ini, William mendapatkan peringatan dari Jacob. Ia menyatakan kalau obat 112 memiliki efek samping yang berbahaya dan mau gak mau, William harus memperbaikinya. William kemudian pergi ke kandang simpanse dan mendapati Franklin telah menemukan bayi si mata cerah yang berjenis kelamin. Kini Franklin dan William sadar kalau si mata cerah tidak bertingkah agresif karena obat, tetapi berusaha untuk melindungi anaknya. Franklin tak tega membiarkan bayi simpanse ini dilap sendirian. Maka dari itu, ia pun meminta William untuk merawatnya. William lalu pulang ke rumah sambil membawa bayi simpanse. William tinggal bersama ayahnya bernama Charles yang memiliki penyakit Parkinson atau Alzheimer. Charles sangat senang ketika melihat bayi simpanse dan memberikan nama bayi itu Caesar. Pagi harinya, Charles dan William melihat tingkah laku Caesar yang tidak menggambarkan simpanse lainnya, di mana Caesar dengan sendirinya mengambil dot susu dan menenggaknya seperti anak manusia. William pun menyadari kalau Caesar mewariskan virus LZ112 dari ibunya yang sudah meninggal. 3 tahun kemudian, ia sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat dan hafal huruf abjad yang sudah diajarkan oleh William. Gak cuma itu, Caesar juga bisa bermain catur dan pernah mengalahkan William. Sementara itu, pertumbuhan penyakit Parkinson Charles semakin hari semakin parah. Ia bertengkar dengan perawatnya yang dengan kesal mengatakan kalau Charles tidak bisa bertahan lama lagi. Mendengar hal itu, William pun berniat untuk memberikan Charles obat LZ112. Ia pergi ke laboratorium dan mengambil beberapa obat. Setelah pulang dari laboratorium, ia menyuntikkan LZ112 kepada Charles. Keesokan harinya, William menemukan Charles bangun lebih awal dan melihat kalau Charles sekarang mahir dalam bermain piano. Charles memberitahu William kalau dirinya merasa sehat dan daya pikirnya meningkat dari biasanya. William pun sangat senang karena LZ112 berhasil menyesuaikan pada tubuh manusia. Di lantai atas, Caesar memperhatikan seorang bocil yang sedang bermain sepeda. Caesar lalu melarikan diri dari kamarnya dan pergi ke halaman belakang rumah si bocil untuk mengambil sepedanya. Tetapi sebelum mengambil sepedanya, Caesar diketahui oleh si bocil yang menjerit bahagia. Ayah si bocil pun segera mengambil tongkat biliar untuk menyerang Caesar. Namun di waktu yang sama, William dan Charles datang. Keduanya memberhentikan ayah si bocil dan segera membawa pergi Caesar ke rumah sakit hewan yang terletak di kebun binatang biasa aja.
Caesar dirawat oleh seorang dokter hewan bernama Carolina Aranha. Aranha berbahasa isyarat. Caesar lalu minta William untuk mengajak Aranha makan malam. Beberapa hari kemudian, Aranha dan William semakin dekat. Keduanya lalu mengajak Caesar dan Charles jalan-jalan ke hutan kayu yang terletak di seberang jembatan Golden Gate. Setibanya di hutan, Caesar membuat gerakan permohonan seperti mengulurkan telapak tangan kepada William. Hal ini merupakan cara Caesar meminta izin untuk bermain. Setelah William memberikan izin kepada Caesar, Caesar langsung berlari ke tengah hutan, kemudian memanjat pohon besar dengan gembiranya. Tepatnya 5 tahun kemudian, Caesar kini sudah menjadi simpanse dewasa. Ia juga memakai baju dan celana layaknya orang normal seperti biasanya. Dr. Aranha juga sudah menjadi bagian dari keluarga William dan akan segera menikah. Selama kunjungan mereka ke hutan kayu, Caesar digonggong oleh seekor anjing dan disindir oleh salah satu pengunjung mengenai peliharaan Will. Saat mereka akan pulang, Caesar mutung karena dirinya merasa bukan bagian dari manusia. William menenangkan Caesar dan menyebut kalau dirinya adalah ayah Caesar. Caesar lalu meminta William untuk menjelaskan asal-usul kenapa dirinya dirawat oleh William. William pun akhirnya terpaksa membawa Caesar ke depan Gensis, di mana ia mengungkapkan kebenaran tentang ibu Caesar yang meninggal ditembak oleh petugas saat mencoba melindungi Caesar. William juga memberitahu Caesar kalau ibunya disuntik obat LZ-112. Itulah mengapa Caesar sangat cerdas. Dalam 5 tahun sejak diberikan obat LZ-112, kondisi Charles kini semakin memburuk. Hal itu karena sistem kekebalan tubuhnya telah mengembangkan antibiotik dan lebih agresif daripada virus 112-nya. Charles kini kembali menjadi linglung dan berkeliaran di luar rumah untuk mengendarai mobil tetangganya. Namun karena Charles lupa caranya nyetir, ia pun nabrak-nabrak dan membuat si pemilik mobil bernama Bagong yang merupakan seorang pilot marah. Bagong mengoyak-ngoyak Charles sambil meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Caesar yang pada saat itu melihat Charles disakiti pun langsung keluar dari kamarnya, kemudian menyerang Bagong dan menggigit jarinya sampai putus. Caesar lalu pergi ke Charles untuk memeluknya, tetapi semua orang di sekitar Caesar pada menghindar karena takut diserang oleh Caesar.